Ketika seseorang berbicara tentang manusia di luar angkasa, satu asumsi tersirat jika manusia itu ada di ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sebuah stasiun luar angkasa besar yang mengorbit bumi pada ketinggian antara 330 sampai 435 km. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang terjun payung atau melompat dari luar angkasa, kita harus berasumsi jika astronot itu telah melompat dari ISS. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada seorang astronot yang melompat atau terjun payung dari ISS? Check this out. Jawaban singkatnya adalah astronot akan mengorbit planet dan akhirnya jatuh ke bumi, hanya untuk terbakar ketika masuk kembali, tapi beberapa ketentuan berlaku. Berikut ini adalah perbedaan antara skydive biasa dan skydive luar angkasa. Yang pertama adalah ketinggian. Kita harus mulai dengan mengatakan jika terjun payung dari ISS sangat-sangat berbeda dari terjun payung biasa yang dilakukan orang di bumi. Kalian melompat dari pesawat yang biasanya meluncur di ketinggian tidak lebih dari 2,84 mil atau 4,6 km di atas tanah. Tetapi jika kalian melompat dari ISS, pada dasarnya kalian melompat dari ketinggian setidaknya 205 mil atau 330 km yang merupakan titik terendah di orbit ISS. Perbedaan lebih dari 200 mil antara ketinggian kedua lompatan ini harus menjadi alasan yang cukup untuk tidak menempatkan lompatan dari ISS dalam kategori yang sama dengan terjun payung biasa. Yang kedua adalah kecepatan pesawat di mana skydiver itu melompat. Hal lain yang secara keliru dianggap orang tentang ISS adalah jika ISS adalah objek yang bergerak lambat. Beberapa bahkan berpikir jika ISS tidak bergerak sama sekali, yang melayang beberapa ratus mil di atas bumi di luar angkasa. Oleh karena itu, mereka berpikir jika melompat darinya bukanlah masalah besar. Tapi itu tidak benar. ISS pasti bergerak dan bergerak sangat cepat, sangat cepat. Kecepatan orbitnya yaitu 17.200 mil per jam atau 27.600 km per jam. Untuk mengetahui seberapa cepat ini, pertimbangkan ini. Jika kalian menembakkan peluru dari salah satu ujung lapangan sepak bola, ISS akan melintasi seluruh panjang lapangan sepak bola sebelum peluru mencapai jarak 9,1 meter. ISS itu bergerak sangat cepat. Sangat jelas jika pesawat yang digunakan oleh seseorang selama skydive biasa tidak bergerak secepat ISS. Yang ketiga adalah udara. Seseorang yang terjun payung dari ketinggian standar 12.000 kaki di atas tanah akan membutuhkan waktu selama 1 menit selama terjun bebas dan tidak membutuhkan oksigen tambahan untuk mempertahankannya. Alasannya sederhana, pada ketinggian itu atmosfer cukup tebal untuk menyediakan oksigen yang cukup bagi penerjun payung selama terjun payung. Tapi tidak demikian halnya jika kalian melompat dari ISS. Sangat tinggi di atas permukaan bumi sehingga udara menjadi terlalu tipis, mungkin tidak ada udara untuk bernafas. Terus apa yang akan terjadi pada seseorang yang melompat dari ISS? Jika seorang astronot masih memutuskan untuk mencoba untuk melompat dari ISS, segalanya akan menjadi sangat-sangat suram untuknya. Dengan asumsi jika lompatannya hanya terdiri dari ISS begitu saja tidak dibantu oleh alat apapun seperti roket, dia akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengan ISS yaitu 17.200 mil per jam dan akan terus mengorbit bumi. Tidak seperti terjun payung biasa, dia tidak akan langsung jatuh ke bumi karena alasan yang sama mengapa ISS tidak jatuh ke bumi yaitu kecepatannya. Jadi tergantung pada kecepatan astronot ini ketika melompat keluar dari ISS. Dia akan menetap di orbit yang sedikit berbeda dari ISS itu sendiri dan akan terus mengorbit bumi. Karena dia tidak memiliki roket yang terpasang pada dirinya yang bisa mendorongnya secara berkala untuk mempertahankan orbitnya seperti yang dilakukan oleh ISS, dia secara bertahap akan mulai keluar dari orbit, mendekat dan semakin dekat dengan bumi. Dia akan berada pada resiko yang sangat tinggi untuk menabrak satelit dan objek besar di orbit lain, dan tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Agar semua itu bisa terjadi, maksudnya melakukan terjun payung dari ISS, dia harus memiliki baju khusus yang akan mengurus kebutuhan air, makanan, dan yang paling penting adalah oksigen ketika dia mengelilingi bumi. Dan sebagai catatan, baju seperti itu saat ini tidak ada.
Setelah waktu yang sangat lama, misalnya berbulan-bulan, ketika dia jatuh cukup jauh dari orbit awalnya, kecepatan orbitnya akan menurun secara eksponensial, menyebabkannya berputar ke bumi dan kemungkinan besar akan terbakar ketika masuk ke bumi. Mengingat segala macam bentuk tantangan dan kemungkinannya sangat mustahil untuk dilakukan untuk saat ini, inilah saran dari kami kepada siapa saja yang ingin melakukan skydive atau terjun payung dari luar angkasa. Don't ever do that. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.